ilmu cuma satu hadis ini saja, maka cukuplah kita untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk menghadirkan diri kita di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah kita diberi Allah dan dimudahkan Allah dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan di lautan beristighfar yang ada di air dimanapun, di lautan, di sungai, di danau, di mata air, semua hewan-hewan hitanul bahar yastaghfiruna li talabil ilm, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan Rasul pun pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mal'una ma fiha illa dzikrillah wa man wala wa 'aliman muta'alliman. Dunia ini kehidupannya semuanya tercelah kecuali dua, kata Rasulullah. Illa dzikrillah wa man wala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berkumpul bersama mereka. Wa 'aliman muta'alliman, dan orang yang belajar dan mengajar ilmu agama. Alhamdulillah di majlis ini kita kumpulkan dua hal tersebut. Kita berzikir kepada Allah baik dari setelah salat, tambah tadi muqaddimah dengan bersalawat, mengunajat, memuji Rasulullah, dan kita pun masuk saat ini kelompok aliman muta'alliman. Walaupun saya bukan orang alim, tapi kita insyaallah masuk dalam kelompok tersebut, sama-sama kita muta'alliman. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, kita mohon kepada Allah menikmati seperti ini, Allah tambahkan untuk kita. Semakin kita semangat untuk menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, majelis zikir itu Pak, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Ya, ketika kita tahu ada jadwal-jadwal asatidz kita diminta ini di mana majelis mereka, di surau mana, di masjid mana, maka kita kosongkan waktu. Tanggal sekian, jam sekian, malam ini dari maghrib isya aku tidak ada ketemu uang, tidak ada banyak acara, aku nak duduk fokus di majelis Ustaz Fulan atau Habib Fulan. Ini semua nanti kita akan rasakan keberuntungan. Karena Nabi mengatakan paham tak paham, kata Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis yang kita baca di subuh di majelis di Surau Tanjung, itu Nabi mengatakan walaupun kau tak bawa pena, kau tak tulis satu huruf pun, mendapatkan pahala lebih dari orang yang sholat 1000 rakaat. Tak nulis satu huruf pun, tak paham barangkali, masih tetap dapat insyaallah. Cuma memang rahmatullah, maghfirah, pahala, ampunan dosa, angkat derajat itu tidak dibingok oleh makhluk. Tapi hukumnya pasti insyaallah. Karena menyampaikan kepada kita shadiqul muslim. Wa Rasulullah SAW tidak pernah bohong dengan apa yang dia sampaikan. Mudah-mudahan Allah tambahkan keyakinan kita tentang apa yang datang dari Rasulullah tentang fadail ilmu, dan insyaallah kita terus orang istiqamah dan ikhlas menjalankan apa yang kita lakukan, dan insyaallah di majelis dan semua majelis masjid, semua masjid dan surau kita hadir untuk taat, ibadah, untuk mengajar ilmu dan berzikir, menjadi syahid lana la alaina, hujjah lana la alaina, penolong kita, saksi kita di hadapan Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Hadis Jibril. Masih kita dalam pembahasan tentang taharah an-najasah. Wan-najasatu hiya kullu mustaqbir yamna'u sihhatus shalah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, pembahasan ini mungkin insyaallah sudah sering kita dengar Pak, tapi insyaallah bibarakatit takrir yanal ta'dir. Berkat sering diulang-ulang akhirnya membekas ilmu itu Pak. Sekali dengar mungkin kita belum pahamnya, 2 kali dengar lebih paham, 3 kali dengar sangat paham, 4 kali dengar bisa memahamkan orang lain insyaallah taala. Pembahasan tentang najis Pak. Najis ini dalam kacamata syariat secara ijmal, secara global terbagi menjadi 2. Sebagaimana juga taharah terbagi menjadi 2, yaitu najis maknawi dan najis hissi. Hissi dan maknawi. Najis hissi, najis yang kita bahas dalam ilmu fikih. Najis maknawi, najis dalam makna kotor di hadapan Allah karena kekufuran atau karena kemaksiatan. Makanya Allah mengatakan orang kafir itu najis, tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Masjidil Haram. Najis apanya? Apa ada kotoran di badan mereka? Ada khamar, ada maaf apalah najis itu? Tidak. Kondisi mereka orang itu kafir, maka dianggap najis. Saat itu dia masuk Islam, langsung dia dianggap suci. Boleh masuk Masjidil Haram. Najis. Begitupun juga dikatakan Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu memang asbabun nuzulnya, sebabnya memang sahabat itu
kalau istinja, Pak, mereka bukan cuma dengan air saja, tapi diawali dengan pakai batu, baru dengan air. Benar-benar menjaga kebersihan. Namun makna lain, ulama mengatakan makna mutahhirin suci dari najis, makna dosa. Yaitu membersihkan diri dari orang yang bertobat dan mensucikan diri dari dosa. Nah ini yang lebih harus kita perhatikan. Dua-duanya penting kita perhatikan. Najis maknawi yang sifatnya hati, kotoran hati, naudzubillah min dzalik. Itu najis, Pak. Adanya hasud, dengki, sombong, iri, suudzon, itu najis. Allah tidak bakal beri sesuatu yang suci di hati kita, Pak. Cahaya ilmu, keberkahan ilmu, berkah dari zikir, apa Quran atau apapun. Memandang wajah solihin, berdoa dimanapun kita tidak akan mendapatkan sampai ke hati kita kalau ke hati kita kotor. Ya, apalagi ada yang sifatnya seperti penyakit iblis, takabur, sombong, suudzon, dengki, hasud, najis itu semua. Tapi najisnya maknawi. Itu berlindung kepada Allah dari itu semua. Najis dalam makna dosa. Itu najis itu kita wajib mensucikan diri dari hukumnya wajib. Mensucikan diri dari najis maknawi. Nah, yang kedua yang kita bahas saat ini itu najis hissi, najis dalam kacamata syariat hukum fikih, yaitu suatu yang kotor yang menghalangi sahnya salat kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita. Itu yang kita bahas, Pak. Minta maaf, banyak orang Islam lahir Muslim sampai dia besar, sampai kawin, sampai punya cucu, dia belum begitu paham secara detail tentang masalah najis. Penting, Pak, ilmu, Pak, sehingga kita tahu yang mana najis, yang mana bukan. Karena tidak semua yang menjijikkan itu najis. Bahkan ada sebaliknya yang tidak kelihatan dia itu menjijikkan, tapi justru najis menurut kacamata syariat. Wan najasatu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi daril amin. Wan najasatu hiya kalbun hiya kullu mustaqdir yamna'u sihhati salahati la murakhas. Najis itu adalah segala sesuatu yang mencegah menurut kacamata syariat, dia mampu mencegah sahnya salat kita, menjadikan salat itu tidak sah dari awal atau menjadikan salat kita batal di tengah-tengah salat saat najis itu menghampiri kita, datang kepada kita. Nah, najis dalam makna syariat, Pak. Najis yang seperti ini harus kita pahami. Ya, kita ngerti mengenai najis. Apalagi minta maaf, Pak, sebagai muslim yang seperti ini wajib dipelajari, wajib dipahami. Kita hadir majelis-majelis yang lain boleh, Pak. Bapak memperdalam nahwu sharaf boleh, memperdalam tafsir boleh. Ilmu tauhid barangkali, ya, yang dalam silahkan. Tapi paham tak tentang najis? Najis ini bukan cuma bahasan najis, tapi dia berhubungan dengan tempat ibadah kita, diri kita menghadap Allah ketika sholat, ketika kita tawaf, ketika naik mimbar. Itu ada hukum yang berhubungan dengan najis. Kalau kita tidak paham, boleh jadi sholat kita tidak dianggap sah. Bahkan batil, imma batal. Batil itu dibeda dari batil kalimatnya. Kalau batil itu dari awal sudah tertolak. Batal itu boleh jadi tengah-tengah. Contoh kita sedang sholat, badan kita bersih, pakaian bersih, tiba-tiba cecek jatuh ke tubuh kita. Jelas, basah, kotor. Ini kejatuhan najis, batal sholat kita. Tapi kalau cecek itu sudah ada dari awal sholat kita masuk masjid, terinjek oleh kaki kita, maka hukum sholat itu dari awal sudah dianggap sholat. Ini perlu kita ketahui. Wan najasatu kullu mustaqdir yamna'u sihhatis shalah haitsu la murakhas. Najis itu segala sesuatu yang menjijikkan atau kotor yang mencegah sah, menjadikan tidak sahnya sholat kita, kecuali yang diberikan dispensasi atau khususnya. Ini najis tapi dimaafkan. Contoh debu jalanan, Pak. Debu jalanan itu kalau kita teliti mungkin najisnya ada. Walau jadi banyak, tapi kita tidak mampu menghindarinya. Tak kadang kita nak bungkus pakai plastik badan kita. Ya, debu walaupun kita tutup rapat masih masuk ke rumah kita. Nah, seperti itu dimaafkan. Ada juga contoh najis yang lain, kalau ada tetesan darah yang sedikit di pakaian kita. Ya, seperti ini ada kuning di pakaian saya, Pak, sekecil ini. Misal ini darah, ini bukan darah ya. Seandainya ini darah masih dibolehkan untuk dibawa sholat. Tapi sedikit ini di pakaian berbeda hukum ketika sedikit itu masuk ke minuman atau masuk ke air yang tidak mencapai 2 kula. Bisa menjadikan air yang 1 ember besar itu menjadi najis. Menjadi najis istilahnya
mutanajis, tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, digunakan untuk istinja, untuk cebok, untuk membersihkan najis, untuk wudhu, untuk mandi wajib, tidak sah. Beda hukum. Cuma setetes darah masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, 1 ember atau 1 baskom yang belum mencapai 2 kula. Beda dengan hukum ketika ada di pakaian. Ini kalau betul ketahui Pak. Nanti najis juga berbicara tentang masalah bangkai binatang. Kalau kita tidak paham Bapak Ibu hadirin, istri kita perlu belajar juga. Istri kita bikin gorengan Pak. Kebetulan ada acara bikin bakwan 500 biji. Nuang minyak 2 liter. Pakai panci gedung. Udah selesai kerja, selesai puntas, panci masih panas. Nggak mungkin ditutup. Dibuka biar dingin. Subhanallah, goreng siang hari, panci terbuka sampai sore, lupa ditutup. Pas sore-sore ngelihat ada lipas. Lipas berenang Pak. Dia kira orang berenang, masuk. Mati. Kalau istri kita nggak paham, wah, najis. Dibuang 2 liter. 2 liter minyak dibuang. Padahal hukum mengatakan tidak bisa, tidak langsung dihukum itu najis. Boleh kita manfaatkan ketika lipas itu tidak dalam keadaan hancur. Utuh, masih tinggal angkat lipasnya, silakan goreng lagi di atas. Bukan cuma lipas, ya mungkin yang lebih menjijikkan, cicak. Cicak berenang, cicak kejar-kejaran Pak, pas jatuh, pleset, nggak bisa naik, minyak kentang, mati. Kita lihat cicak ini belum bubar, belum buyar, belum apa, masih utuh. Angkat cicaknya, minyaknya boleh Bapak bikin minuman seduhan, teh susu, es teh susu, segede gini Pak, susunya sampai 1/4 gini. Ya, betulan dibikin pagi hari, baru diminum 2 irupan, ditinggal. Balik lagi jam 10. Masya Allah, lihat di atasnya ada 500 semut sedang berenang. 500 semut sedang berenang, mati Pak. Gimana? Najis, kata orang. Dibuang sama kita, mubadir enggak? Mubadir. Kalau kita paham hukum semut itu najis atau tidak najis, maka kita tinggal ambil saringan, disaring Pak. Semutnya dibuang, susunya masuk ke perut. Minum. Nah, ini dari mana tahu ya? Belajar. Ketika kita nggak belajar, kita akan mengalami banyak kerugian. Rasulullah itu mendidik kita membawa syariat bukan cuma untuk keberuntungan akhirat, tapi juga keberuntungan duniawi kita. Wahai kata ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, butuh belajar seperti ini tidak cukup sekali 2 kali. Apalagi maaf kita yang sudah di atas 35, 40, apalagi tembus 50, memori kita udah macam-macam Pak. Ya, kadang-kadang udah dijelasin 3 kali, masih nanya lagi, ya, nanya lagi. Belum 5 menit, ulang nanya lagi. Ya, itu Ustaz harus sabar. Saya nemui orang tua model begitu. Udah dijelaskan, nanya lagi. Udah dijelaskan, nanya lagi. Besok ketemu yang ditanya, itu juga ditanya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau katakan, najis itu kebanyakan ulama membagi menjadi 3. Najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Namun ada sebagian ulama termasuk Habib Zain bin Ibrahim Smith mengelompokkan menjadi 4, ya, tapi kebanyakan ulama mengatakan 3. Baik, najis ada 3, mughalladhah. Mughalladhah ini berat. Kenapa disebut berat? Karena berat cara mencucinya. Mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Anjing dan babi. Apapun yang ada dari mereka, hilernya, ludahnya, keringatnya, bangkainya, kotorannya, najisnya beda dengan hewan yang lain. Najisnya berat. Kenapa berat? Karena cara mencucinya enggak gampang. Enggak cukup cuma dengan dicuci dengan air selesai. Tapi syariat mewajibkan mencucinya dengan cara 7 kali siram. Bukan 7 gayung, jangan salah ya. 7 kali siram. Kalau kita misal punya botol aqua kecil begini, ya kalau cuma kenanya di ujung jari segini, ya cukup siram sedikit, set, ambil tanah, sudah 2 kan, tinggal 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin setengah botol itu selesai, bukan 7 gayung, ya, siram, di tanah siram lagi, ya habis, ya, tergantung kapasitas kebutuhan najis yang harus dibersihkan. Anjing dan babi, itu najis termasuklah keturunannya, kata ulama. Bahkan seandainya, perandaian ulama ini memang terjadi Pak. Ya, sekarang Bapak lihat bagaimana kucing-kucing model macam-macam jenis sekarang. Oh, ini plesteran Rusia sama Palembang. Ya, kucing Palembang kawin sama Rusia naik magom Pak. Bulunya jadi cakep. Ya, plesteran kucing kampung sama kucing
kota, muncul jadi gede. Nah, ternyata bukan cuma kucing, minta maaf. Hewan beda jenis. Kambing sama kuda kawin, bisa terjadi. Anjing sama kambing kawin, boleh terjadi. Dan itu memang kenyataan. Makanya kalau sudah satu yang seperti itu keluar dari kodrat, ya hukumnya perlu kita ketahui. Nah, seandainya itu terjadi, memang terjadi. Anjing kawin sama kambing. Melahirkan kambing. Tapi kita tahu benar, misal kita punya kambing satu, Pak. Nggak pernah dikeluarkan dari kandang. Dikebiri, disimpan. Kambing kita kambing perempuan. Nggak pernah keluar dan tidak pernah kita datangkan pejantan untuk mengawininya. Tidak pernah pula kita bawa dia ke pejantan untuk dikawini. Subhanallah, suatu hari kita lihat ada anjing lompat. Anjing lompat, masuk pagar, tahu-tahu kita ngeliat sudah di dalam. Sudah di dalam, sudah terjadi apa yang terjadi. Misal, subhanallah, lewat 2 bulan tahu-tahu hamil. Kambing kita hamil. Siapa yang ngamilin? Nggak perlu tes DNA. Ya, nggak perlu tes DNA. Siapa yang ngamilin? Nah, secara logika nalar kita, ini kambing nggak pernah didatangi kecuali sama anjing. Seandainya dia lahir bentuk anjing, ya jelas, Bu, ini jelas nih, lahirnya anjing. Sekarang lahirnya kambing. Ketika kita meyakini atau antara yakin dan ragu, hukumnya menjadi yakin. Maka anak kambing itu bukan kambing hukumnya, tapi anjing. Maka hukum menyentuhnya juga sama menyentuh dengan anjing. Ilernya, kencingnya, kotornya semua mughallab. Semuanya menjadi hadis, najis berat. Kenapa dikatakan berat? Karena mencucinya, mensucikannya berat. Nah, syariat sudah menentukan mensucikannya harus dengan 7 kali siram. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ketika logika mengatakan kan cuma sedikit, Beb. Siram sedikit, ambil tanah. Mungkin 3 kali cuci udah suci, bersih. Ngapain harus 7? Mubadzir. Diam tahu. Syariat nyuruh 7, ikut 7. Ini masalah ibadah. Ini masalah ibadah. Itu salat maghrib 3, kenapa enggak 7? Kenapa enggak 4? Ya, Isya 4. Subuh besok 2 lagi berubah. Yang ngatur siapa? Udah syariat, ikut. Ketika syariat mengatakan 7, ya 7. Jangan enti kurang 6 karena mentang-mentang enti anak pakai deterjen paling cakep, Beb, kimiawi yang hebat, Beb. Baru kena sedikit langsung kuman mati. Walaupun kuman itu mati dengan deterjen, dengan alat kimiamu. Syariat bilang 7, wajib 7 kali siram. Nggak boleh dikurang. Kalau tambah dengan sengaja tanpa hajat, makruh. Kalau memang kita ngerasakan ini kurang bersih, boleh tambah, tapi namanya jadikan ganjil. 7 jadi 9. Dan seterusnya. Baik. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najis mughalladah. Wa far'ihima aw far'ahadihima wala tadhhur illa bisabi ghasalat ihdahunna biturab. Ba'da izalati ainiha, kalau memang di situ cuma kena jilat dinding rumah kita dijilat atau kaki kita dijilat anjing, Pak. Ya, nggak kelihatan kan, nggak ada kotorannya. Maka cukuplah seperti tadi, siram air lalu taburkan debu atau tanah, ya, tanah yang suci yang bersih. Lalu kita siram lagi 6 kali setelahnya. Pertama siram sekali, lalu taruhlah tanah tadi, lalu susulkan untuk ngejelasnya 6 kali. Sekali lagi jangan bilang mubadzir 7 kali, 2 kali cukup kok bersih. Enggak, saya bilang 7, jangan dikurangi. Ya. Nah, tapi kalau yang kena di kaki kita mah kotorannya, BAB-nya, Pak. Ya, tai anjing, maka bersihkan dulu tai anjingnya. Tinggal sisanya baru disucikan. Bukan dia masih ada nongkrong di atas kaki kita siram, nyebar. Diangkat dulu ainun najasahnya, dibersihkan, baru siram dengan air. Nah, meletakkan tanah itu tidak harus dicucian pertama, kedua, ketiga boleh. Mau setelah nyiram dulu 3 kali baru naruh tanah, boleh, Pak. Tapi jangan di dekat-dekat mepet terakhir. Bapak naruh tanah di setelah cucian siram yang ke-6. Yang ke-6 siram, baru naruh tanah. Ngebilasnya cuma sekali. Yang nggak jadi bersih nanti. Ini terpaksa nambah. Jadi hitungan logika saja. Imah itu pertama siraman atau siraman kedua. Lalu taruhlah tanah. Setelah itu siram balas tinggal 5. Boleh dengan cara lain apa? Misal air botol ini atau gelas atau mangkok atau canting. Misal, kebetulan dia agak banyak di kaki kita. Ambil air, langsung campur tanah, diudek.
siramkan ke kaki, maka itu sudah hitungan air plus tanah. Tinggal kita ngebilas. Jadi sekali lagi bukan 7 gayung, tapi 7 siraman. Tergantung kadar. Kalau cuma seujung kuku ya sebetulnya sedikit saja. Ya mungkin setengah gelas pun cukup, setengah gelas aqua kecil itu cukup insya Allah Ta'ala, atau segelas paling banyak. Masyaallah bab rahimakumullah. Kemudian yang disucikan tempat najis. Nah sekarang ada problem, Bib. Aku beli rumah, Bib, murah. Tapi rumah itu dulu dihuni oleh orang China kafir. Dia itu melihara anjing. Nah, polemik kan. Dia itu melihara anjing. Jadi gimana, Bib? Apa rumah itu aku cuci dengan tanah? Atau gimana? Kalau aku cuci dengan tanah, wah repot banget. Rumah gede, halamannya teras yang banyak. Belum lagi nanti dalam kamarnya, ruang tamunya, wah. Bukan pakai, biasa ini undang apa? Pemadam kebakaran. Ya, nyiram sak rumah. Apakah wajib seperti itu? Syariat tidak memberatkan, ikhwan. Syariat tidak memberatkan. Hukum yang kita nampak adalah hukum yang zahir. Pernahkah Anda menyaksikan di dalam rumah, menyaksikan dengan mata kepala anjing itu ngejilat dinding, ngejilat pintu kamar, kencing di lantai? Pernah nggak ngeliat? Ya nggak pernah, tapi siapa tahu. Nah, jangan menyusahkan diri dengan siapa tahu. Hukum syariat, hukum fikih, ya, hukum fikih kita bicara, itu menghukum dengan caranya secara zahir. Kalau Anda tidak pernah menyaksikan, tapi aku tuh pernah lihat anjing itu kadang-kadang main di dalam. Nah, hukum mengatakan Bapak, ketika anjing itu kering, babi katakanlah, mungkin anjing yang jadi peliharaan ya, babi jarang masuk rumah. Dia kakinya kering, lantai rumah kita kering, lantai rumah itu kering, maka hukumnya tidak najis. Kering sama kering itu tidak menjadikan najis. Ada anjing, Masya Allah, naik, tok, naik ke atas, turun lagi. Kering, maka cukup disapu saja. Nggak perlu kita sucikan dengan air sampai 7 kali enggak. Tapi kalau misal hujan di bawah, anjing itu dalam keadaan basah, naik ke teras kita kering, jelas tapak kaki anjing yang basah, itu najis. Nah sekarang kita boleh mengatakan anjing itu selama di dalam, pertama aku nggak pernah lihat, dia kencing, dia jilat dinding, dia jilat lantai. Kedua kemungkinan dia kering. Jangan memusingkan, memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita bingungkan. Ketika Anda tidak pernah menyaksikan, maka anggaplah di dalam rumah itu semuanya suci. Lalu terasnya sama. Kau pernah nggak lihat anjing itu waktu hujan naik ke teras yang kering? Atau kau pernah menyaksikan anjing itu kencing di dinding? Nggak pernah juga, sudah. Nggak usah repot untuk mencuci dengan 7 kali siraman dengan campur air sampai panggil damkar. Ya, karena rumah mau dicuci, nggak perlu. Husnuzon saja seperti itu. Ya, ini kalau kita kebetulan beli rumah yang ternyata rumah itu dihuni oleh orang kafir yang memelihara anjing. Kecuali Anda pernah menyaksikan benar, tuh anjing waktu mau beli rumah ini, aku lagi melihat rumah ini, anjing itu kencing di pojokan sono. Jelas, pojokan itu berarti ada najis yang mughal ladoh. Tapi lu nggak ada, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Begitu juga dengan babi. Ya, ini maaf banyak terkenal sampai ke Palembang, sampai ke seluruh penjuru dunia. Martabak Bangka, ngetop Bangka. Kue mentok di mana-mana, Pak. Ya. Nah, sekarang orang jual martabak Bangka, kalau di sini mungkin banyak orang Muslim. Kalau di Palembang rata-rata Chinese. Paling ngetop sampai ngantri, subhanallah. Buka cabang di mana-mana, walaupun yang jual orang Indonesia. Sekarang kita kadang-kadang mikir, ini kan orang Cina makan babi. Ya, Cina makan babi. Dia kan mungkin dengan tangannya menyentuh babi. Ya, nanti dia ngaduk itu, mengambil gendum, mengambil terigu, diaduk-aduk tangannya, gimana caranya? Jangan bingungkan diri, jangan capek ke diri. Kau pernah nggak lihat dia makan babi dengan tangannya? Itu panci yang dijual, yang dia pakai itu, baskom yang buat ngadon itu nggak dicuci pakai 7 kali siram air. Ya, jadi bingung. Ya sudah, nggak usah bingung. Pilih 2, beli, jangan suudzon. Kedua, jangan beli, jangan makan. Kalau inti meragukan. Ya, tapi secara hukum mengatakan, balikin tadi. Ketika kita tidak menyaksikan, maka hukum bisa kita katakan suci. Kecuali kalau kita menyaksikan benar-benar. Ya. Sekarang Bapak salaman sama orang kafir. Salaman sama orang kafir. Ya, kita salaman orang kafir nggak haram. Boleh. Bahkan boleh jadi wasilah kita untuk menarik dia dengan bersahabat, berteman, salaman, akrab. Sekarang apa hukumnya? Apakah najis tangan dia?
Karena dia makan babi. Ya, hukum Islam dalam seperti ini Pak, melepaskan hukum yang berat. Dilepaskan hukum itu. Kalau enggak, ya kita nggak bisa bergaul. Apalagi di sini, masya Allah banyak orang-orang non muslim. Kecuali kalau memang kita mampir ke rumahnya, makan minum dikasih minuman dengan gelas dari dia, piring makan minum, itu boleh kita untuk lebih berhati-hati. Tidak makan, tidak minum, karena kemungkinan besar dia menggunakan alat-alat itu untuk makan minumnya, yang dia mungkin masak makanan dengan anjing, dengan babi dan seterusnya. Ya kita menghindari. Ya kita nggak makan yang dari wajan, masakan atau mangkok, piring, sendok yang mereka miliki. Baik, ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Ba'da izalat 'alaiha wa in kanat mukhaffafa. Yang kedua mukhaffafa, najis ringan. Ya Pak, anjing dan babi najis berat. Sekarang kalau Bapak misal Pak, nih saya mau nanya sebentar, yang tahu diam, yang nggak tahu jawab. Bingung nggak? Ya, kita tahu diam, yang nggak tahu jawab. Ya. Misal Ustaz Mesdi, panggil pakai Ustaz Mesdi saja ya. Mau ngimami sholat, parkir motor, subhanallah, pas parkir motor di sampingnya ada anjing Pak. Ada anjing. Pas Ustaz Mesdi turun, tep kakinya nampak samping anjing, anjing jilat kakinya. Ustaz Mesdi langsung karena udah komat naik ke atas, ngimami sholat, Allahu Akbar. Bapak ngelihat itu, mau nggak sholat di belakang dia? Sholatnya sah apa enggak? Yang nggak tahu jawab. Ustaz Mesdi turun dari motor Pak, parkir, di sampingnya ada anjing. Begitu Ustaz Mesdi tep naruh meletakkan kakinya, itu anjing langsung jilat kakinya. Komat, beliau langsung lari. Imam Allahu Akbar. Nah kita yang tahu kejadian ini, kira-kira mau nggak sholat di belakang dia? Dan kalau sholat sah nggak? Bingung Pak, jangan bingung. Ya, kedua, Ustaz Mesdi juga kita pakai. Ya. Begitu turun lihat anjing, cakep Pak anjingnya Pak. Cakep, kalau kucing itu kucing apa namanya? Ini anjing pokoknya cakep, masya Allah, indah Pak. Begitu melihat anjing ini, saking cakepnya Pak, Ustaz Mesdi megang kepalanya. Megang kepalanya. Itu langsung dengar komat masuk sholat imam. Sah nggak sholatnya? Nah, ya pasti khilaf ulama Pak. Ada yang mengatakan ada yang tidak sah. Kalau saya katakan dua-duanya sah, boleh Pak. Kalau saya katakan dua-duanya nggak sah juga boleh. Tergantung domirnya ke siapa. Kalau tadi Ustaz Mesdi turun dari motor, begitu kakinya nampak, anjing itu jilat kakinya anjing itu. Bukan kakinya Ustaz, bukan. Kakinya anjing itu yang dijilat. Ustaz Mesdi naik imam, sholat di belakang sah nggak? Sah. Tapi kalau kakinya beliau, sah nggak? Nggak sah. Sama juga megang kepala. Ya, kalau Ustaz Mesdi pegang kepala sendiri, sah nggak? Sah, pegang kepalanya sendiri. Tapi kalau kepala anjing, boleh jadi nggak sah. Jadi tergantung siapa yang bertanya. Ya, saya mau ngejawab siapa aja itu terjadi. Baik, ya, jadi anjing. Baik, itu najis berat. Kemudian ada najis ringan. Kita tahu duanya aja Pak. Nanti sisanya najis pertengahan, Bapak tahu semua. Najis berat cuma dua, anjing, babi. Najis ringan cuma satu. Ingat ini definisi pertama, kencing, bukan BAB, bukan muntah, bukan darah, bukan nanah. Kencing. Bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Bayi laki-laki. Yang belum berumur 2 tahun. Yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apapun kecuali cuma susu ibunya atau maaf susu dari perempuan lain. Mungkin susu. Nggak makan biskuit, nggak makan promina, nggak makan segala macam bentuk makanan. Dengan definisi 4 ini, maka hukumnya najisnya mukhaffafah, ringan. Kenapa disebut mukhaffafah ringan? Karena begitu ringan cara mensucikannya. Kencing, bukan BAB, bukan muntah, bukan nanah, bukan darah, bukan ulap. Ya, kadang ulap Pak ya. Bayi habis makan, digendong atau muntah. Ya, sama sunnah. Hukumnya muntah juga, ulap. Kencing,
Bayi laki-laki, bukan perempuan. Yang belum berumur 2 tahun, kalau lewat 2 tahun, hukumnya sudah jadi pertengahan. Kemudian belum makan apapun kecuali cuma susu ibunya atau dari susu perempuan lain yang menyusuinya. Artinya tidak ada makanan lain kecuali cuma susu. Maka hukumnya najis mukhaffafah, ringan. Arti ringan itu ulama bilang cukup kau percikan air saja. Bapak gendong cucu yang model seperti tadi tipenya. Belum 2 tahun, laki-laki, minum cuma susu, kencing. Begitu kencing, ya Allah, aku mau sholat, kencingnya tembus Pak. Gamis, sarung, celana panjang sampai ke paha, kena semua. Gimana nih caranya? Ya, apa genti semua, buka semua, harus disucikan. Ternyata ulama mengatakan ya ini hukum datang dari Allah Rasul. Cukup dipercikan air saja yang kena najis itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan tanpa diapa-apakan dianggap suci. Tanpa dipercikan apalagi disiram, tidak. Langsung aja bawa sholat, sah, itu ada pendapat. Namun hukum asli cukup dipercikan air, tidak perlu ngalir, tidak perlu makin diperas. Saking ringannya. Nah, kalau keluar dari kategori tadi, bukan kencing, BAB, walaupun bayi baru 5 tahun, bayi laki-laki, hukumnya najisnya najis berat. Muntahnya, darah nanah yang keluar dari tubuhnya, itu najisnya najis pertengahan semua. Maaf, najisnya pertengahan semua, bukan najis ringan. Bayinya perempuan, walaupun baru umur 5 tahun, belum minum apa-apa, cuma susu. Kencing, bukan BAB, tapi perempuan, hukumnya najis pertengahan. Kemudian, kalau dia bukan cuma segera nyusu, tapi makan yang lain juga. Sudah dikasih vitamin ini, vitamin itu, dikasih sayur ini, kasih makanan macam-macam sekarang Pak. Ya bubur bayi, segala macam. Maka walaupun dia bayi laki-laki, belum berumur 2 tahun, yang keluar ada kencing, hukumnya juga najis pertengahan. Kecuali untuk masalah makanan, itu tidak merusak hukum, tetap najis yang najis ringan. Kalau yang diberikan itu selain susu adalah suatu yang memang dia butuhkan seperti obat. Anak ini demam, sakit, flu segala macam, maka boleh dikasih obat. Sekali lagi, obat, bukan vitamin, biar subur, biar butuh, biar gemuk, bukan. Obat, kalau obat tidak mencederai hukum. Hukum tetap najisnya najis ringan. Nah, kemudian ada sebagian ulama mengatakan air putih. Air putih juga tidak merusak hukum. Kalau diberikan air putih, tapi kalau air putih campur gula, sudah hukumnya berubah. Air madu berubah hukumnya. Nah, kemudian tadi susu, kecuali cuma susu ibunya, artinya tidak harus ibu kandungnya, boleh jadi dia menyusu kepada orang lain. Cuma 3 jenis ini yang sudah kita pahami Pak. Najis berat, anjing, babi. Kemudian najis ringan, kencing, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali susu emaknya. Maka sisa dari ini semua terkelompok dalam najis pertengahan. Kenapa disebut pertengahan mustawasitoh? Membersihkannya antara ringan dan berat. Antara ringan dengan berat, berat ringan. Jadi termasuk apa saja, ya silakan sebut saja, tinggal darah, nanah, muntah, BAB, air kencing orang gede, kotoran binatang, semua jenis binatang kecuali binatang laut. Kencing, anjing, kucing, segala macam. Itu maaf, bukan anjing, kucing, kambing, segala macam hewan. Ayam, bebek, burung, semua itu najis semua. Termasuk bangkai. Kecuali jenis 3 bangkai yang tidak najis, bangkai ikan, termasuklah semua jenis hewan laut, udang dan sejenisnya, cumi segala macam. Kemudian belalang, lalu najis bangkai manusia, ini yang tidak najis. Selain itu najis. Nanti bagaimana kita membedakan antara ini bangkai dengan bukan bangkai? Itu nanti ada hukum sendiri, insya Allah kita bahas pada pertemuan ke depan, insya Allah Ta'ala. Nah, semua najis ini termasuk kelompok najis pertengah, termasuk khamar, ya, termasuk khamar. Tapi tidak semua yang dididikkan itu najis. Ya, mungkin sudah pernah kita sampaikan kepada Bapak. Banyak Pak yang syariat mengatakan tidak najis. Contoh air ludah. Bukan air liur, air ludah. Dahak, umbel, ingus, balgam misalnya dahak itu Pak. Umbel, ingus, maaf, tai kuping, tai hidung, tai mata. Walaupun namanya tai, hukumnya enggak najis dalam syariat. Walaupun menjijikkan, tidak najis hukumnya. Makanya orang pakai siwak masuk ke mulut, dikantongin. Kalau orang yang paham, enggak bingung. Tapi orang yang bodoh, najis itu masuk ke mulut kok dikantongin, enggak sah itu. Wah, panjang gitu. Karena bodoh.
karena tidak paham tentang hukum syariat. Kalau dia paham, enggak. Bahkan kita Pak, ini termasuk keyakinan saya pribadi, kalau ada guru saya orang soleh, apalagi saya yakini, minuman bekas dia saya minum. Kenapa? Saya yakin mulutnya berkah. Bahkan kalau orang-orang sebagian, maaf di sini mungkin sebagian ada orang Madura, minta maaf Pak. Orang Madura ta'alluq sama kiainya hebat, sama habaib luar biasa cinta. Kalau minta jampian, kalau nggak ada air ludah yang masuk ke air dia nggak mau. Dilihat Pak, dicari. Belum Pak. Belum. Nah, nggak ada air ludahnya. Dia pengen air ludahnya Pak. Dan ini contoh siapa? Contoh sahabat terhadap Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengeluarkan air ludah nyampe ke bumi Pak. Wallahi. Hadis sahih. Banyak menjelaskan. Kecuali mereka sahabat berebut untuk mengambil air ludah Rasulullah. Oh itu kan Nabi, bukan kiai, bukan habib. Belajar benar-benar. Biar kita tahu siapa itu habib, siapa itu ulama, siapa itu kiai. Ya, kita saja semua Pak ini sebagai penutup. Ini cerita bukan berlebih-lebih, tapi memang ada seorang salihin, orang soleh yang punya sifat rahmah luar biasa Pak. Dia melihat banyak orang-orang yang fasik di lingkungannya. Maka dia datangi orang fasik. Dia berdoa di malam hari, bermunajat agar orang itu diberikan hidayah. Di pagi hari dia hampir orang tersebut untuk didekati. Begitu suatu hari dia mendekati salah seorang di antara mereka, muslim, fasik. Begitu beliau mendekati orang itu, subhanallah datang bisikan syaitannya, kotor hatinya, langsung meludah ke muka orang soleh tersebut. Coba, sok suci, pakai nasihat. Ini muridnya Pak sudah, wah ngamuk mau dihabisin. Ternyata apa yang dilakukan? Maaf, ini cerita hak, bukan berlebihan. Air ludah itu. Kayak kita pakai minyak wangi. Tubuhnya. Muridnya bingung. Jadi, apa begitu berubah? Aku yakin, walau seumur hidup dia pasti pernah menyebut nama Allah. Dan lidahnya ada keberkahan dengan pernah menyebut nama Allah. Sampai di sini. Ya. Ludah enggak najis. Ya, masih banyak hal-hal yang kotor, keringat, ya. Luka bakar. Sekarang ada melepuh, ada cairan. Apa hukumnya? Sama enggak dengan nanah? Ya, ulama mengatakan kalau luka bakar melepuh air itu enggak najis. Beda dengan nanah. Ya, kalau kita nggak tahu kan, bingung, cacar air, najis enggak najis. Ya. Ini masya Allah saat banyak sering-sering yang begitu insya Allah banyak. Ya, dulu saya 9 kali aman. Dan di sini masya Allah bertambah, saya sedang membantu ya. Terus tambah ilmunya bisa menyampaikan apa itu semua. Kedua sudah masuk isyarat. Belum insya Allah pada isyarat harus sampai kembali. Dua membaca kitab Al-Qur'an Imam Nawawi. Saudara Isya yang mau berurusan insya Allah sesuatu doa setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian. Alhamdulillah tim Yayasan Al-Fatihah sedang mempersiapkan proses